Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Kita masih melanjutkan dengan topik besar atau tema besar tentang kerajaan Allah. Semua yang Yesus perbuat selalu berorientasi kepada kerajaan Allah. Apa saja, mulai dari pemberitaan, mulai dari sejak awal pemberitaan, bahkan semuanya dikaitkan dengan yang namanya kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah, kalau sudah masih ingat, salah satu bagian dari bagaimana Allah menyatakan campur tangannya, mendatangkan kerajaan Allah, salah satunya adalah lewat salib, ya. Karena di saliblah terjadi yang namanya sebuah penyelesaian, sebuah solusi terbaik untuk seluruh permasalahan manusia. Nah, telah terjadi pertukaran di kayu salib. Selain dari Tuhan yang mengambil alih, Tuhan yang bertukar, yang harusnya kita berdosa, tapi Tuhan menanggung segala dosa kita supaya kita mengalami yang namanya keselamatan. Tapi terjadi juga sebuah pertukaran gaya hidup, ya. Dari gaya hidup aku kepada gaya hidup kita. Nah, kalau bicara tentang gaya hidup kita, itu adalah gaya hidup Allah sendiri. Kalau sudah baca dalam Kejadian pasal yang pertama, dikatakan baiklah kita. Tuhan tidak pernah membahasakan sebagai baiklah aku, tapi selalu bicara tentang kita. Nah, hari ini kita mau belajar, saudaraku sekalian, bahwa bicara tentang gaya hidup kita, prakteknya adalah bicara tentang kasih, ya. Apa itu kasih? Kasih adalah upaya untuk menguntungkan orang lain, sekalipun harus mengorbankan diri sendiri. Karena kasih itu berkorban, ya. Nah, lawan dari kasih adalah hawa nafsu. Hawa nafsu adalah upaya untuk menguntungkan diri sendiri, sekalipun harus mengorbankan orang lain. Karena hawa nafsu selalu berbicara tentang mengambil, hasratnya selalu ingin mengambil, ya. Itulah hawa nafsu. Nah, kasih sekali lagi adalah upaya untuk menguntungkan orang lain, sekalipun harus mengorbankan diri sendiri. Saudaraku sekalian, gereja banyak mengajarkan soal memberi, dan Tuhan banyak juga menjelaskan soal memberi. Tapi sebenarnya penekanan Tuhan Yesus lebih banyak kepada yang namanya berkorban, ya. Bukan hanya memberi, tapi berkorban, ya. Kalau saya masih ingat, satu kali Tuhan berkata bahwa dalam Yohanes 3 ayat 16, ya, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan atau dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau saudara baca ayat ini, kita menemukan sebuah kata memberi atau mengaruniakan, ya. Tapi ternyata saudara, kalau kita baca dalam surat Yohanes, kalau tadi Yohanes 3 ayat 16, karena tidak kebetulan dalam surat Yohanes menulis seperti ini, ya. Dikatakan bahwa demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Kalau Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang mengaruniakan. Tapi di sini dikatakan demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya. Bukan hanya bicara soal mengaruniakan atau memberi, tapi dikatakan menyerahkan nyawanya untuk kita. Artinya kata lain dari menyerahkan nyawa adalah berkorban, ya. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ayat ini menjelaskan Tuhan saja menyerahkan nyawanya bagi kita. Jadi kita pun wajib, harus, ya, menyerahkan nyawa kita buat saudara-saudara kita. Saudaraku sekalian, gereja kalau kita diajar untuk memberi, jemaat diajar untuk memberi, jemaat akan menjadi jemaat yang kaya. Tapi kalau jemaat diajar untuk berkorban, jemaat akan menjadi jemaat yang radikal, jemaat yang militan, jemaat yang betul-betul menyerahkan sepenuhnya buat Tuhan. Saudaraku sekalian, jangan hanya sampai memberi, tapi mari kita lanjutkan sampai kepada yang namanya berkorban, ya. Saya ulang sekali lagi, jangan hanya berhenti di memberi, tapi mari lanjutkan
kepada yang namanya pengorbanan. Ketika kita mempraktekkan kasih, sekali lagi, kasih di dalamnya ada yang namanya menguntungkan orang lain, sekalipun harus mengorbankan diri kita sendiri. Saudaraku sekalian, mari kita belajar untuk berkorban. Ya. Kalau saudara masih ingat, dalam Markus 12, yuk kita baca Markus 12. Satu kali Tuhan mengajarkan murid-muridnya lewat sebuah peristiwa. Ya. Dalam Markus 12 ayat 41, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi pintu persembahan, peti persembahan, dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Dikatakan Tuhan memperhatikan ada peti persembahan, ada banyak orang kaya yang memberi, ya, dalam jumlah yang besar karena mereka orang-orang kaya. Ya, lalu datanglah seorang janda yang miskin. Saudara perhatikan kata janda. Berarti dia tidak memiliki pasangan hidup, tidak punya suami. Sudah janda dikatakan miskin. Artinya tidak memiliki sesuatu. Jadi dikatakan, lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Ya. Maka dipanggilnya murid-muridnya. Jadi lewat peristiwa Yesus memperhatikan orang memberikan persembahan, orang-orang kaya memberikan persembahan dalam jumlah yang besar, dan Yesus juga lihat ada seorang janda yang miskin memberikan dalam jumlah yang tentunya sangat kecil karena dia miskin. Maka dipanggilnya murid-muridnya. Jadi Tuhan memanggil murid-muridnya supaya mereka belajar, ya, dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ayat 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Jadi orang-orang kaya itu memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudaraku sekalian, cerita ini, cerita soal janda miskin yang memberikan persembahan ini, sebenarnya bukan, Tuhan tidak sedang berbicara soal hanya memberi, tapi Tuhan sedang mengajarkan sebuah hal yang lebih dari hanya memberi, tapi berkorban. Ya, orang-orang yang lain, kalau Tuhan cuma hanya bicara soal persembahan, Tuhan juga melihat orang-orang kaya tadi yang memberikan dalam jumlah yang banyak. Mereka juga memberikan persembahan. Tapi khusus untuk cerita ini, Tuhan sedang mengajarkan kepada kita, kepada murid-muridnya, dan juga kepada kita, bagaimana yang namanya berkorban. Jadi saudara sekalian, Tuhan banyak mengajarkan supaya gerejanya melakukan yang namanya pengorbanan. Dalam hal apa kita berkorban? Ya, pengorbanan tidak selalu bicara soal uang, tapi dalam konteks sekarang ini uang sangat dibutuhkan karena semuanya butuh uang. Ya, dalam kondisi sekarang, dalam situasi corona ini, ada orang yang hilang pekerjaan, kehilangan juga omset yang begitu besar dalam usaha mereka. Orang butuh uang. Tapi yang namanya berkorban bukan hanya uang. Berkorban juga bicara soal berkorban waktu. Ya. Bicara juga berkorban untuk mendengarkan. Ketika orang berbicara soal keluh kesah mereka, mencurahkan isi hati mereka. Berkorban juga bisa bicara soal yang namanya berkorban perasaan. Tidak mudah saudara sekalian. Karena di dalam berkorban perasaan berarti saudara harus melepaskan yang namanya pengampunan, melepaskan yang namanya penerimaan tanpa syarat kepada orang lain. Saudara sekalian, mari kita mulai mempraktekkan gaya hidup Tuhan yang adalah kasih. Dan sekali lagi, kasih adalah upaya untuk menguntungkan orang lain sekalipun harus mengorbankan diri kita sendiri. Saya ulang sekali lagi, jangan hanya berhenti dalam soal memberi, ya bisa uang dan yang lain-lain, tapi mari lanjutkan sebuah sikap hati, yaitu sikap hati berkorban. Dan bukan hanya sikap hati, dibuktikan juga dengan tindakan-tindakan nyata kita
dalam berkorban buat orang lain. Saya baca sekali lagi dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Tuhan berkata, ya, firman Tuhan berkata, 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Kita tahu tentang kasih Kristus. Apa itu? Yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya. Yesus sebagai bukti kasihnya kepada kita, bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi ayat ini bilang, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara. Kalau Yesus sudah membuktikan tentang kasihnya lewat menyerahkan nyawanya, lewat berkorban, Alkitab bilang kita pun wajib menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Buat siapa? Buat keluarga kita terdekat, buat orang-orang lain, demi misi supaya orang-orang lain datang kepada Tuhan, dan untuk saudara-saudara seiman yang lain. Selamat berkorban, selamat mempraktekkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami, supaya kami mempraktekkan kasih. Kami tahu sekarang bahwa kasih bukan hanya sekedar sebuah ungkapan perasaan atau cuma hanya ungkapan kata-kata, tapi kasih adalah wujud dari kasih adalah berkorban. Kami belajar bahwa kasih adalah upaya untuk menguntungkan orang lain, sekalipun kami harus mengorbankan diri kami sendiri. Tuhan tolong kami untuk kami bisa mempraktekkan firman-Mu, untuk bisa mempraktekkan nilai-nilai kerajaan-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.